Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Syurutu sihhatis shaum. Syarat-syarat sahnya puasa. Syurutu sihhatis shaum, syarat-syarat sahnya puasa. Ai idza tawaffarat, jika semua syarat-syarat ini, ai idza tawaffarat hadhihi syurut, jika semua syarat ini terpenuhi, shahhas shaum, maka puasanya itu sah. Maka hukum puasanya itu sah. Apa syarat-syarat sahnya puasa? Wahia arba'ah. Syarat sah puasa itu ada 4. Al-awwalu al-islam, yaitu orang yang beragama Islam. Fayushtaratu ayyakuna musliman jami'an nahar. Maka disyaratkan selama melaksanakan puasa sepanjang siang, maka dia harus dalam keadaan Islam. Jadi syarat sah yang pertama, sahnya puasa itu adalah Islam. Kalau orang di luar Islam itu dia puasa, kan banyak ya sekarang ya, orang Kristen misalnya ikut-ikutan puasa, itu puasanya tetap nggak sah. Walaupun dia ikut puasa, ikut sahur, ikut buka, itu puasanya tidak sah. Maka syarat sah yang pertama adalah al-Islam. Falau irtadda lahdatan, walaupun dia murtad sebentar saja di waktu siang, ataupun kapanpun di waktu siang, maksudnya ketika dia puasa kan pasti waktunya siang. Falau irtadda lahdatan wahidatan batala shaumuhu, maka batal puasanya. Jadi ketika ada orang Islam dan siangnya dia tiba-tiba murtad, naudzubillah summa naudzubillah, dia tiba-tiba keluar dari Islam dengan sengaja, dengan keinginannya sendiri, maka saat itu juga, detik itu juga puasanya batal. Dan apabila dia besoknya misalnya dia kembali ke agama Islam, maka puasa yang kemarin itu yang dia tinggalkan itu, atau ketika dia murtad, itu wajib qadha. Lalu syarat sah yang kedua adalah al-aql. Apa itu al-aql? Fayushtaratu ayyakuna aqilan mumayyizan jami'an nahar. Maka disyaratkan untuk orang-orang yang berpuasa itu adalah orang-orang yang berakal sehat, yang mumayyizan. Mumayyizan itu yang mumayyiz ya, sudah berakal dan pinter maksudnya. Dia bisa membedakan tangan kiri dan tangan kanan. Intinya sudah berakal. Jami'an nahar, di selama siangnya. Falau junna walau lahdatan wahidatan batala shaumuhu. Maka apabila dia gila, walaupun sebentar saja di siang hari, tiba-tiba dia gila, tapi gilanya gila beneran ya, gilanya gila beneran, gak gila main-main, maka batala shaumuhu, maka batallah puasanya. Wa ammal ilma'u wa sukru fasayati tafsiluhu fi mubtilatus shaum. Sedangkan kalau pingsan, epilepsi atau mabuk, maka akan dijelaskan di belakang dalam bab yang menjelaskan tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Ini kita ngomong tentang syarat sahnya dulu ya. Yang pertama tadi Islam, yang kedua dia berakal. Orang gila nggak wajib puasa. Orang gila nggak wajib puasa. Jadi yang berakal, maka dia wajib puasa. Nggak ada alasan dia nggak puasa di bulan Ramadan. Yang nomor 3 adalah an-naqa'u minal haidhi wan nifas, yaitu bebas atau bersih. An-naqa' itu artinya bersih dari haid dan nifas. Fayushtaratu an takunal mar'atu tahiratan jami'an nahar, maka disyaratkan untuk perempuan ya, tentunya ini syarat yang ketiga ini untuk perempuan, bukan untuk laki-laki ya. Dan disyaratkan bagi seorang perempuan yang suci, dia tuh harus suci. Tahiratan jami'an nahar, dia suci di sepanjang siangnya. Dia suci di sepanjang siang. Nah, ini baru sah puasanya. Falau hadat fi akhiri lahdatin minan nahari
batala shaumuhu. Maka ketika si perempuan ini di tengah fi akhiri lahdati, sehingga jika seorang wanita mengalami haid di tengah siang atau di siang hari, maka batolah saumuhu, maka puasanya batal. Jadi dia sudah puasa nih, sudah sampai misalnya sampai siang, sampai jam segini lah, sampai jam 1 siang. Tiba-tiba dia keluar haid, maka puasanya batal, langsung dibatalkan saat itu juga. Wa kadzalika lau tahurat asna'ahu walakin yasunnu lahal imsak. Nah, begitu juga ketika seorang wanita dan itu haid dan di siang hari darahnya sudah terputus atau sudah suci, maka dia disunahkan untuk imsak. Imsak itu apa? Menahan. Kemarin kita sudah pelajari ya. Untuk apa? Untuk menghormati orang-orang yang sedang puasa. Jadi misalnya ada wanita nih, ada perempuan, dia haid. Terus jam 2 siang dia suci. Maka dari jam 2 siang sampai maghrib itu dia disunahkan untuk nggak makan, nggak minum, dan pokoknya dia seperti orang puasa. Tapi dia tetap wajib qadha. Dia hanya disunahkan aja untuk imsak supaya menghormati orang-orang yang sedang berpuasa. Jadi ketika seorang perempuan haid terus dia suci, dia sunahnya imsak. Ketika perempuan itu di siang hari tiba-tiba haid, maka batal ya puasanya. Ada Al-Fakir pernah merasakan ya. Ini azan sudah tinggal 5 menit, tapi keluar haid. Itu juga tetap dihitung qadha, tetap batal puasanya. Walaupun 5 menit, bahkan setengah menit sebelum azan maghrib, dia keluar darah haid, maka puasanya yang seharian tadi itu batola au batal puasanya, maka dia wajib qadha di hari lainnya. Fahimtum? Arju zalik. Terus yang nomor 4, al-ilmu bikaunil waqti qabilan lisawm. Syarat sah yang puasa yang keempat adalah mengetahui bahwa hari tersebut sah untuk melakukan puasa. Jadi dia tahu, dia punya ilmu, dia tahu. Kalau sekarang kita nggak perlu payah ya, kita nggak perlu payah untuk cari ini hilal atau apa. Sekarang sudah, kita tinggal terima jadi aja. Sudah diumumkan sama pemerintah ya, alhamdulillah, hadhihi ni'mah. Ya'lama, yaitu ya'lama annal yawmal ladzi yuridu an yasumahu yasihu fihi shaum bi alam yakun minal ayyamil lati nahi anis siyami fiha. Yaitu apa? Maksudnya adalah orang yang berpuasa harus mengetahui bahwa hari yang ia akan puasa sah untuk melakukan puasa, yakni bukan hari-hari yang dilarang untuk berpuasa. Alhamdulillah kita semua pasti tahu ya kalau puasa Ramadan tuh hari apa gitu. Pasti kita sudah dikasih tahu duluan. Mungkin sama pemerintah ataupun mungkin ada dari pemerintah setempat seperti itu. Maka ketika kita sudah tahu, oh puasa ditentukan hari ini, itu bukan hari yang diharamkan puasa kan? Misalnya tanggal 30 Sya'ban kemarin kan ada hari Syak tuh, kan haram puasa. Maka kita wajib berpuasa dan kita sah berpuasa gitu, seperti itu. Jadi untuk syarat sah berpuasa, kalau ada yang perlu ditanyakan boleh di chat di kolom komentar aja sebelum kita ke syarat wajib puasa. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.